Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Septiansyah Putra dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Dengan NIM 23015602122 ini mempresentasikan tentang diagnosa kerusakan dan malfungsi pada alat berat, studi kasus dan pemecahan kasus. Hanya ada pendahuluan. Alat berat memiliki posisi yang sangat penting dalam sektor konstruksi sebagai elemen vital yang membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengerjaan proyek. Dengan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dan rumit dengan cepat. Alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan well loader menjadi sangat penting untuk pembangunan infrastruktur. Penggunaan alat berat tidak hanya meningkatkan output kerja, tapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menekan biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yaitu ada tinjauan pustaka. Alat berat adalah mesin besar yang digunakan dalam konstruksi dan industri lain untuk melakukan pekerjaan berat. Komponen utama alat berat meliputi mesin, biasanya mesin diesel, rangka, sistem hidrolik, sistem kelistrikan, serta bagian kerja seperti bucket atau blade dan sistem kemudi serta rem. Mesin sebagai jantung alat berat menghasilkan tenaga yang menggerakkan seluruh sistem. Sistem hidrolik mengatur penggerakan lengan dan buket dengan tenaga fluida bertekanan. Rangka memberikan struktur dan kekuatan menahan beban kerja alat berat. Jadi yaitu ada metodologi. Nah, metodologi itu adalah kayak membahas tentang kayak diagnosa kerusakan atau dan lain-lain. Yang pertama adalah pengumpulan data awal, memeriksa kondisi bahan bakar, kelistrikan, dan indikator alat berat. Dan yang kedua adalah inspeksi visual dan audit suara, mengamati suara aneh dari mesin dan mencari tanda-tanda kerusakan fisik. Yang ketiga adalah pengujian sistem kelistrikan, menggunakan multimeter dan alat diagnosa untuk memastikan sistem kelistrikan berfungsi normal. Dan yang keempat adalah pemeriksaan sistem bahan bakar. Pastikan aliran bahan bakar tidak tersumbat dan pompa bahan bakar berfungsi. Yang kelima adalah pemeriksaan mesin internal. Lakukan pengecekan kompresi mesin, kondisi piston, silinder, dan komponen internal lainnya. Dan yang keenam yaitu penggunaan sistem bakar atau alat diagnosa elektronik. Menginput gejala ke sistem bakar untuk membantu identifikasi kemungkinan kerusakan. Terus selanjutnya adalah alat dan teknik. Biasanya ini untuk pembenarannya itu ada multimeter dan alat diagnosa kelistrikan, dan ada alat pengukuran tekanan bahan bakar dan kompresi bensin, ada sistem bakar berbasis algoritma forward chaining atau based reasoning, dan yang terakhir adalah pemeriksaan manual oleh teknisi berpengalaman. Ini ada analisis kasus. Eh, ada ekskavator merek X mengalami masalah mesin tidak mau menyala meskipun indikator warna aneh dari area mesin saat dinyalakan. Berdasarkan gejala ini, analisis kemungkinan penyebab adalah yang pertama, kemungkinan masalah pada sistem pengapian atau starter. Meskipun kelistrikan normal, starter motor atau sistem pengapian bisa mengalami kerusakan sehingga mesin tidak dapat menyala. Dan yang kedua, gangguan pada sistem bahan bakar internal. Aliran bahan
mungkin terhambat di dalam mesin. Misalnya pompa bahan bakar rusak atau filter tersumbat. Kerusakan yang ketiga adalah kerusakan mekanis pada mesin. Biasanya terjadi suara aneh bisa mengendalikan masalah mekanis seperti piston macet, bearing aus, atau kerusakan pada komponen internal mesin. Dan yang keempat adalah masalah pada sensor atau sistem kontrol elektronik mesin. Sensor yang rusak dapat menyebabkan mesin gagal start meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan tampak normal. Nah, ini untuk cara langkah pemecahan masalah yang tadi yaitu adalah yang pertama periksa starter dan sistem pengapian. Pastikan starter motor berfungsi dan tidak ada kabel putus atau relay rusak. Yang kedua, periksa aliran bahan bakar. Bersihkan atau ganti filter bahan bakar, cek pompa bahan bakar, dan pastikan tidak ada kebocoran atau penyumbatan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan mekanis mesin. Gunakan alat pengukur kompresi untuk mengecek kondisi piston dan silinder. Dengarkan dengan seksama sumber suara aneh. Dan yang keempat adalah gunakan sistem bakar untuk diagnosa lanjut. Input gejala ke sistem bakar yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data kerusakan sebelumnya. Dan ada perbaikan dan penggantian komponen. Ganti komponen yang rusak sesuai hasil diagnosis seperti starter motor, pompa bahan bakar, atau komponen mesin. Dan selanjutnya ada pengujian setelah perbaikan. Nyalakan mesin dan amati apakah suara aneh hilang dan mesin dapat menyala normal. Lakukan pengujian beban, memastikan stabilitas operasi. Selanjutnya ada ini kesimpulan dan rekomendasi. Kerusakan pada alat berat ekskavator dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sistem kelistrikan, bahan bakar, hingga kerusakan mekanis internal. Diagnosa yang sistematis dengan kombinasi pemeriksaan manual dan butuh sistem pakar sangat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah secara tepat dan efisien. Untuk ekskavator merek X, pemeriksaan pada starter, sistem bahan bakar, dan kondisi mesin internal harus menjadi prioritas. Penggunaan teknologi diagnosa modern dan pelatihan mekanik dalam metode diagnosa juga sangat dianjurkan untuk meminimalkan downtime alat berat di lapangan. Ini adalah rekomendasi dari saya yaitu melakukan pemeliharaan rutin, dan pemeriksaan berkala untuk mencegah kerusakan mendadak. Kita mengadopsi sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat proses diagnosa dan perbaikan alat berat di industri konstruksi. Makalah ini mengintegrasikan teori dan praktik diagnosa kerusakan alat berat dengan studi kasus konkret, berikan gambaran lengkap tentang pentingnya pemahaman teknis dan metode diagnosa modern dalam menjaga alat berat konstruksi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.